Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan channel Usmonogi. Baiklah, di kesempatan yang baik ini kami akan berikan informasi terbaru seputar CSN di tahun 2021, dan tentunya ini berkenaan dengan persyaratan ya teman-teman, untuk yang harus dibawa atau harus dipersiapkan para pelamar CPNS dan P3K menjelang ujian seleksi, baik itu untuk SKD untuk CPNS maupun untuk seleksi kompetensi untuk P3K. Oleh karena itu silakan simak videonya sampai selesai, dan seperti biasa bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya. Oke, terima kasih. Langsung saja di sini teman-teman. Pada hari ini tanggal 18 Agustus 2021 di media online gpnn.com itu memberitakan dengan judul ya, info penting dari BKN peserta seleksi CPNS 2021 dan P3K itu wajib tahu. Nah, kita lihat di sini beritanya teman-teman, terkait dengan berita yang dimuat di gpnn.com ini, di mana pelaksana tugas atau PLT Kepala BKN Pak Bima Haria Wibisana menginformasikan bahwa seleksi CPNS 2021 dan P3K masih sesuai jadwal yang telah ditetapkan, yaitu pada tanggal 25 Agustus sampai 4 Oktober. Namun ada persyaratan penting yang harus disiapkan para pelamar, yaitu bukti tidak terinfeksi COVID-19 di samping membawa kartu deklarasi sehat. Di mana beliau menjelaskan, sementara ini para pelamar akan diminta membawa surat hasil swab antigen yang masih berlaku ketika akan mengikuti seleksi kompetensi dasar SKD CPNS 2021 dan kompetensi P3K, ujar Pak Bima Haria Wibisana kepada gpnn.com Rabu tanggal 18 Agustus 2021. Di mana persyaratan swab antigen itu diperlukan sebagai antisipasi penyebaran COVID-19. Jangan sampai pengadaan CPNS 2021 dan P3K itu justru menjadi klaster baru. Mengenai syarat vaksin, lanjut Pak Bima, hal tersebut belum dimasukkan dalam persyaratan, mengingat masih banyak masyarakat yang belum divaksin. Jadi kartu vaksin tidak menjadi syarat karena masih sedikit ketersediaannya di daerah-daerah, baru DKI yang banyak, ucapnya. Kemudian bagi para pelamar juga diimbau untuk menjaga kesehatannya dan disarankan menghindari aktivitas yang berhubungan dengan banyak orang. Beliau menjelaskan lagi, jaga kesehatan agar swab antigen hasilnya negatif sehingga bisa tes CPNS 2021 dan P3K, tandasnya. BKN dalam surat edaran Kepala BKN nomor 5587 itu tertanggal 28 Juni 2021 telah menjadwalkan pelaksanaan tes CPNS 2021 itu dimulai 25 Agustus sampai dengan 4 Oktober 2021. Sementara tes P3K non-guru dilaksanakan setelah pelaksanaan SKD CPNS 2021 selesai di masing-masing titik lokasi. Untuk pengumuman hasil SKD CPNS 2021 itu dilakukan 17 sampai 18 Oktober. Walaupun jadwal tersebut akan dilaksanakan bila rekomendasi tim gugus tugas COVID-19 sudah ada. Jadi teman-teman, terkait dengan pelaksanaan tanggal kepastiannya itu menunggu surat dari rekomendasi tim gugus tugas COVID-19. Kalau sudah ada, baru kemungkinan bisa dilaksanakan tes SKD seperti itu. Sebelumnya Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Suharmen mengungkapkan, satu-satunya bisa membuat jadwal tes CPNS 2021 dan P3K mundur atau tidak adalah rekomendasi tim gugus tugas COVID-19. Sampai tadi malam, itu tanggal 15 bulan Agustus kemarin teman-teman, kami belum mendapatkan rekomendasi tersebut. Ini kami masih menunggu rekomendasinya, kata Deputi Suharmen kepada gpnn.com Senin tanggal 16 Agustus 2021 yang lalu. Nah, itu teman-teman terkait dengan persyaratan tambahan ya yang harus dipersiapkan oleh pelamar CPNS dan P3K di tahun 2021. Namun teman-teman, kita tunggu saja surat edaran resmi atau pengumuman resmi dari BKN apakah benar nanti persyaratan terkait dengan swab antigen ini wajib dipersiapkan oleh pelamar P3K, mengingat sampai sekarang pandemi COVID-19 itu masih terjadi di Indonesia. Karena hal ini tentunya untuk mencegah klaster terbaru tadi, klaster takutkan oleh Panselnas nanti kalau seandainya
di pelaksanaan seleksi CPNS dan P3K 2021 itu menimbulkan klaster yang baru. Namun terkait dengan deklarasi sehat tadi itu memang sempat beberapa hari yang lalu itu muncul pernyataan atau deklarasi sehat yang harus diisi oleh masing-masing pelamar. Namun kalau seandainya di portal akun pendaftaran teman-teman itu belum muncul, itu kemungkinan itu untuk saat ini itu masih di hide atau tidak dimunculkan oleh BKN. Mungkin setelah pengumuman Paskasangga bagi beberapa instansi yang menunda, kemudian ada pengumuman Paskasangga, begitu pula dengan P3K guru itu kemungkinan nanti akan muncul, karena hal ini tentunya sangat penting dan hal ini juga berkaitan dengan pencegahan virus corona tadi, dimana yang ditanyakan itu seperti ada ditanyakan kondisi bagi pelamar seperti demam kah, kemudian batuk, kemudian lemas, nyeri otot, nyeri tenggorokan, pilek, sesak napas, kemudian mual atau muntah, diare, dan gejala lain tentunya yang mengarah kepada COVID-19. Dan tentunya ini wajib semua diisi oleh pelamar saat akan mengikuti ujian seleksi P3K maupun CPNS 2021 seperti itu teman-teman. Kemudian kapan diisi kita tunggu saja. Kalau sudah muncul di portal nanti silakan diisi. Namun sesuai dengan himbauan juga oleh BKN, ini ada yang muncul teman-teman ya, kami dapatkan screenshot yang sudah muncul deklarasi sehatnya. Di sini ada himbauan atau penjelasan bahwasanya pengisian deklarasi sehat ini bisa dilakukan pada H-1 sebelum ujian. Jika sudah mengisi dapat mengisi kembali pada waktunya lalu dicetak kembali untuk jadwal ujian akan diinfokan kemudian seperti itu. Nah, salah satu screenshot yang kami dapatkan yang sudah muncul deklarasi sehatnya juga ada penjelasan terkait kapan deklarasi ini tepatnya dicetak seperti itu. Kemudian untuk P3K guru silakan ditunggu terkait dengan pengumuman Paskasangganya, karena sesuai dengan jadwal yang sudah diinfokan sebelumnya di portal P3K guru dan Kemendikbud.go.id bahwasanya itu memang Paskasangga diumumkan pada tanggal 23 Agustus, dan tentunya setelah pengumuman Paskasangga ini nanti baru ada tombol cetak kartu peserta ujian yang bisa rekan-rekan guru honorer lakukan pencetakan kartu peserta ujian, karena 3 dokumen yang wajib dibawa nantinya itu yang pastinya ya itu KTP asli, kemudian kartu peserta ujian, dan juga pastinya kartu deklarasi sehat tersebut yang menjelaskan terkait dengan kondisi peserta saat akan melaksanakan atau mengikuti seleksi P3K maupun CPNS di tahun 2021. Oke, itulah informasi yang dapat kami sampaikan. Jadi rekan-rekan semuanya silakan kita masih sama-sama menunggu kepastian dari jadwal seleksi, karena memang sampai saat ini negara kita Indonesia masih dalam status pandemi COVID-19 dan juga masih dalam perpanjangan PPKM pastinya. Adanya PPKM tentunya hal ini menjadi perhatian pemerintah dalam pelaksanaan ujian seleksi CPNS maupun P3K di tahun 2021. Oke, sekian dari Usmologi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.